Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat sehingga saya senantiasa mengerjakan tugas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Aprilianti dengan NPM 10020222075 dari Fakultas Dakwah Angkatan 2022. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah ke-21. Adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum atau bisa disebut dengan al-adat al-muhakamah. Kemudian, apa maksudnya adat kebiasaan dijadikan sandaran hukum? Nah, maksud dari pernyataan ini yaitu yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik bisa diartikan suatu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, suatu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ada seseorang yang lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan itu dilakukan secara berulang dan menjadikan suatu adat yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimullah berkata, adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya. Nah, maksud dari pernyataan ini yaitu kebiasaan manusia yang dimaksud adalah seperti makan, minum, berpakaian, berjalan, berbicara, dan kebiasaan lainnya. Jika kebiasaan tersebut barulah terlarang jika ada dalil yang tegas, dalil umum, atau adanya qiyas yang sahih. Nah, jika kebiasaan itu tidak terlarang, maka kebiasaan itu boleh dilakukan oleh manusia seperti kita. Nah, jika emang sudah ada dalilnya, sudah ada dalil yang tegas menunjukkan bahwa kebiasaan itu terlarang, maka wajib untuk kita menjauhi larangan tersebut atau menjauhi kebiasaan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Maksud ayat ini apa? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita segala sesuatu dan hal itu untuk dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apapun. Maksudnya, Allah menciptakan segala sesuatu untuk kita manfaatkan dengan cara yang positif atau dengan cara yang baik. Untuk apa? Karena itu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mengenai makna dari kaidah ke-21 yaitu mengenai adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum. Oke, supaya teman-teman lebih paham nih, saya akan memberikan beberapa contoh kaidah ke-21. Contoh kaidah yang pertama yaitu jual beli asalam. Jual beli pesanan yang tidak memenuhi syarat jual beli. Seperti apa ya contohnya? Seperti online shop. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, jika wujud barangnya belum ada, tetapi penjual tersebut meminta uangnya terlebih dahulu, berarti itu tidak boleh. Penjual tersebut boleh meminta uangnya jika wujud barangnya itu sudah ada, sudah di depan mata gitu. Jadi kalau misalkan belum ada barangnya, penjual tidak boleh meminta uangnya terlebih dahulu. Lebih tepatnya ke ada barang, ada uang juga. Jadi lebih imbang dan itu memenuhi syarat-syarat penjualan. Jelas ya mengenai contoh kaidah yang pertama.
Lanjut ke contoh kaidah yang kedua. Contohnya, seseorang menjual sesuatu dengan tanpa menyebutkan mata uang yang dikehendaki, maka berlaku harga dan mata uang yang umum dipakai. Lebih jelasnya itu jika ada seseorang yang pergi ke luar negeri, kemudian ia ingin berbelanja dan orang tersebut harus membayar dengan mata uang yang sesuai adat kebiasaan di negara itu. Jadi orang tersebut harus menyesuaikan adat kebiasaan yang berlaku di negara itu. Kemudian ada contoh kaidah yang terakhir mengenai batasan sedikit, banyak, dan umumnya waktu haid, nifas, dan suci tergantung pada kebiasaan itu sendiri. Pastinya setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan dari dulu sampai sekarang yang dilakukan itu berbeda pastinya. Dan hal itu wajar dan umum untuk dilakukan. Lebih jelasnya, ada seorang perempuan yang waktu nipasnya itu 40 hari. Ada juga yang waktu nipasnya itu 20 hari. Dan hal itu umum terjadi. Kita tidak boleh bisa menyamakan hal tersebut dan tidak bisa menyalahkan salah satu pernyataan dari pernyataan tersebut. Terus lebih jelasnya juga ada seorang perempuan yang memiliki waktu haid selama 5 hari. Ada juga yang 7 hari waktu haidnya. Dan hal itu memang terjadi. Hal itu disebabkan oleh faktor fisik perempuan yang berbeda, atau juga bisa disebabkan oleh pola makan yang berbeda, pola tidur, dan hal lainnya. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu dari pernyataan tersebut tanpa dalil atau tanpa pernyataan yang jelas gitu. Kita memiliki adat kebiasaan yang telah kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Dan pastinya adat atau kebiasaan tersebut berbeda dengan teman kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Dan kita tidak boleh menyamakan adat atau kebiasaan tersebut walaupun kita dekat dengan orang tersebut. Dan pastinya sudah saya sebutkan bahwa setiap kebiasaan itu berbeda-beda. Setiap kebiasaan orang-orang itu berbeda-beda. Dan pasti teman-teman tahu bahwa di setiap daerah pasti memiliki adat yang berbeda-beda. Begitupun kita, begitupun diri kita. Pasti kita memiliki adat kebiasaan yang berbeda. Dan sudah saya sebutkan bahwasannya kebiasaan tersebut barulah terlarang jika ada dalil yang tegas. Nah, jika teman-teman memiliki kebiasaan dan dalilnya pun tegas nih, kebiasaan tersebut dilarang, maka ya teman-teman harus meninggalkan kebiasaan tersebut. Jika tidak ada, berarti teman-teman boleh melakukan kebiasaan tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau hal yang kurang berkenan. Semoga hal ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Semoga hal ini bisa diimplementasikan oleh saya juga dan teman-teman semuanya. Dan semoga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.